adik-adik, apa kabarnya semuanya? Wah, kakak yakin semua kita dalam keadaan yang baik dan sehat. Amin ya. Gak terasa ya, kita semua sudah lama tidak bertemu. Kakak yakin adik-adik pasti kangen semuanya. Kangen sekolah minggu, kangen bermain bersama teman-teman, juga memuji Tuhan bersama. Tetapi kita nggak boleh sedih dengan situasi saat ini. Kita harus bersuka cita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ada dalam hati kita, ada dalam hati adik-adik dan juga semuanya. Untuk itu kita harus selalu bergembira. Nah, sekarang kakak mau ajak kita bersuka cita. Kakak mau ajak kita semua bergembira dengan menyanyikan pujian ini. Sudah siap semuanya? Yuk sama-sama kita memuji Tuhan dengan pujian adalah sukacita di hatiku. Semuanya tersenyum ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Sekali lagi, adalah sukacita di hati siapa? Di hatimu, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita karena kasih Yesus di dalamku. Aku bahagia bersukacita karena kasih Yesus di dalamku. Nah, adik-adik kan sudah tahu kalau kasih Yesus ada di dalam hati kita semua. Untuk itu kita harus bersuka cita, jangan pernah bersedih. Nah, mau dengerin gak kabar sukacita lainnya dari Tuhan Yesus? Yuk sama-sama kakak undang setiap kita sikap berdoa, duduk yang manis, lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk cinta Tuhan kepada kami. Tuhan, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami boleh mendapatkan kesehatan juga kekuatan yang baru. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan melalui video yang akan kami lihat. Berkati kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama yang percaya katakan amin. Ayo adik-adik, kita semuanya duduk yang rapi. Kita mau mendengarkan firman Tuhan lewat video ini. Semangat! Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku,
dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Halo adik-adik, gimana? Sudah dengar firman Tuhannya belum? Siapa yang mengerti firman Tuhan yang kita tonton hari ini? Ayo tunjuk tangan. Kira-kira firman Tuhannya tentang apa ya? Ada yang tahu gak sih? Coba kakak mau denger dong. Aduh, gak kedengeran ya. Ternyata adik-adik jauh di rumah. Nah, jadi firman Tuhan hari ini adalah dimana tentang Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, hari ini tepatnya kita memperingati Tuhan naik ke surga. Mungkin di pikiran adik-adik bertanya, kok Tuhan Yesus naik ke surga, terus aku ditinggalin dong sama Tuhan Yesus? Bukan itu. Tapi Tuhan Yesus naik ke surga, dia tetap menyertai kita sampai selama-lamanya. Dan juga dia naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Bagi adik-adik, bagi mama, bagi papa, bagi kakak-kakak, bagi teman-teman, bagi semuanya. Baik banget ya Tuhan Yesus, dia bukan ninggalin kita, tetapi mempersiapkan tempat agar kita bisa bersama-sama dengan dia. Siapa yang di sini mau bertemu dengan Tuhan nanti di surga? Setiap kita mau kan tentunya bertemu dengan Tuhan. Untuk itu kita harus lebih lagi meresponi kasih Tuhan dengan berbuat baik kepada sesama. Kita harus jadi saksi Tuhan. Kita harus jadi sukacita, baik itu di keluarga, di sekolah, di gereja, ataupun di tempat-tempat bermain lainnya. Jadi kita harus sama-sama menjadi terang Kristus. Siapa yang mau jadi terang Kristus? Kita semua mau ya? Oke. Nah, sekarang karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan adik-adik juga siap untuk menjadi berkat, menjadi sukacita, kita mau akhiri ibadah kita dengan kita menutup dalam doa. Yuk sama-sama kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kak Maria akan pimpin doa dari sini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk cinta kasih Tuhan. Kalau Engkau sudah mati bagi aku, kalau Engkau sudah bangkit bagi aku, bahkan Engkau juga naik bagiku. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar. Sekarang aku mau berjanji untuk bisa menjadi murid-murid Tuhan yang menjadi berkat dimanapun aku berada, menjadi sukacita dan menjadi kebanggaan Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami dan memampukan kami untuk kami bisa menjadi anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk mama papa, untuk kakak adik, untuk teman-teman. Kiranya Engkau memberkati setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Ini seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sama-sama yang percaya katakan amin.
Nah adik-adik, kita sudah selesai berdoa. Jangan lupa untuk kita menjadi berkat Tuhan. Sampai ketemu di minggu depan. Bye-bye.